Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kemarin sudah saya jelaskan tentang hubungan antar sudut ya. Ada berpelurus, berpenyiku, dan tolak belakang. Kita akan lanjutkan hubungan antara garis dan sudut. Kalau di buku paket bisa dilihat di halaman 284 sampai 287. Nah, sebelum masuk ke hubungan antar sudut, kalian harus pahami dulu kedudukan garis. Kedudukan garis itu ada 3 macam. Nih, yang pertama, kedua, ketiga. Mulai yang pertama, lihat ada beberapa buah garis ini. Kedudukan garis yang seperti ini namanya garis yang sejajar. Garis sejajar. Sejajar itu dilihat dari jarak antara kedua garisnya. Antara garis A dengan garis B itu sejajar karena jaraknya sama walaupun panjangnya berbeda. Garis A dengan B juga sejajar. Garis A dengan garis B sejajar. B dengan C juga sejajar karena jaraknya tetap sama ya, tidak berubah walaupun diperpanjang gitu ya. Nah, yang kedua, lihat gambar seperti ini, garis P dengan garis Q, lihat jaraknya. Makin lama makin kecil ya. Nah, ini bukan sejajar namanya, tapi kedudukan garis ini adalah berpotongan. Nah, walaupun belum kelihatan ya perpotongannya. Nah, jika diperpanjang, nah ini saya perpanjang. Tuh, saya perpanjang ya. Nih. Nah, ternyata suatu saat dia akan bertemu. Nah, garis yang bertemu ini, nah ini disebut berpotongan. Ya, lama-kelamaan dia berpotongan di satu titik. Jadi, kalau sejajar itu jaraknya tetap walaupun diperpanjang. Sama ya, jaraknya tetap. Tapi kalau berpotongan tuh berbeda, makin lama nah dia makin mengecil dan akhirnya berpotongan, bertemu di satu titik. Ini namanya berpotongan. Nah, kedudukan garis yang ketiga ini adalah namanya berhimpit. Ini ada 2 garis A dengan garis B. Berhimpit itu numpuk. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini contohnya nih. Ini kelihatannya 1 pulpen padahal 2 pulpen. Nah, ini namanya berhimpit. Dia nempel, tidak ada jarak antara keduanya. Nah, ini berhimpit. Nah, itu ya, kedudukan garis ada 3. Pertama, sejajar, jaraknya tetap tidak pernah berubah. Yang kedua, berpotongan, jarak kedua garis tidak tetap, lama-lama mengecil dan bertemu, berpotongan namanya. Nah, yang ini namanya berhimpit. Nempel, bertumpuk, berhimpit. Nah, dari kedudukan garis inilah maka kita akan mempelajari hubungan antar sudut yang terjadi jika garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, lihat ini gambarnya. Ini adalah 2 buah garis sejajar yang jaraknya tetap ya, sama. Dipotong oleh garis lain. Ini garis lain. Nah, dipotong sehingga ada perpotongannya nih. Nah, diberi nama A ya. Nah, yang ini titik potong yang kedua diberi nama B. Nah, sehingga terbentuk sudut-sudut. Nih, di titik A ini terbentuk ada 4 sudut. Kita beri nomor. Ini A1, A2, A3, A4. Yang B-nya B1, B2, B3, B4. Nah, sehingga ada sudut-sudut yang terbentuk. Nah, inilah hubungan antar sudut yang terjadi jika garis sejajar dipotong oleh garis lain. Ya, garis sejajar ini enggak harus mendatar ya. Bisa juga nih, ini juga sejajar. Arahnya kemana saja bisa. Ini juga sejajar, ini tanda sejajar.
Nah, berarti sejajar. Nah, dipotong oleh garis lain. Nah, bisa juga begini. Nah, tuh ada sudut-sudut yang terbentuk. Ya, kita kembali ke gambar ini ya. Nah, kita akan menuliskan hubungan-hubungannya. Yang pertama, yang sudah diketahui kemarin adalah hubungan apa? Yo, A1 dengan A2. Tulis di sini ya. Sudut A1 dengan sudut A2. Nah, masih ingat nama hubungannya? Yaitu sudut berpelurus. Nah, berpelurus. Kalau ada di sebelahnya ini berpelurus, membentuk garis lurus ya, berpelurus. Nah, kemarin berpelurus jumlahnya 180 derajat. Nah, mana lagi selain A1 dengan A2? Oh, banyak, pokoknya yang bersebelahan ya. A2 dengan A3, A3 dengan A4, A4 dengan A5, A1. Kembali lagi ke sini. Nah, di titik yang B nih ada juga berpelurus B1 dengan B2, B2 dengan B3, B3 dengan B4, B4 dengan B1. Ya, itu berpelurus. Nah, yang sudah dikenal lagi apa lagi? Nah, tulis nih ya, sudut A1 dengan sudut A3. A3. Apa? Masih ingat namanya? Ini yang begini, sudut tolak belakang. Sudut tolak belakang. Apa prinsipnya kemarin? Sama besar. Sama besar. Selain A1 dengan A3 masih banyak. A2 dengan A4. Pindah ke B sini. B1 dengan B3, B2 dengan B4. Nah, itu tolak belakang sama besar. Besarnya sama, bentuknya juga sama tuh. Nah, yang berikutnya, yang ketiga. Nah, ini baru nih. Nah, sudut A1 dengan sudut B1. Nah, nih A1 dengan B1 nih. Lihat bentuknya. Tuh tumpul ya. Nah, yang seperti itu namanya sudut sehadap. Sudut sehadap. Mana lagi sudut sehadap? Masih banyak. A2 dengan B2, A3 dengan B3, A4 dengan B4. Nah, itu sudut sehadap. Dilihat dari bentuknya sama, maka prinsipnya apa? Sama besar. Ya, masih ada yang keempat. Sudut ini sehadap sudah. Sekarang yang berikutnya, untuk mempermudah, coba bayangkan garis sejajar ini dianggap sebagai sebuah sungai. Ini sungainya. Ini sungainya ya. Nah, ini jembatannya. Nah, ini untuk mempermudah begitu ya. Bayangkan ini sungainya, ini jembatan. Maka ini namanya dalam sungai, ini namanya luar sungai. Nih, luar sungai. Ya, ini jembatannya ya. Ini namanya sebelah kanan, ini namanya sebelah kiri. Ya. Nah, sehingga kita akan buat lagi hubungan yang lain. Nah, sudut A yang mana dulu nih? Ya, A4 dengan sudut B2. Nah, lihat nih. Ini A4 yang ini ya. Ini A4, saya kasih tanda deh. Ini A4, ini B2. Nah, sudut yang seperti ini nama hubungannya
nama hubungannya karena dia tadi ada di dalam sungai ya, maka namanya sudut dalam berseberangan. Nah, sudut dalam, ini dalam, berseberangan, ada satu di kiri, satu di kanan. Jadi sudut dalam berseberangan, gitu ya. Nah, lihat bentuknya sama ya, cuma satu menghadap kiri, satu menghadap kanan. Nah, bentuknya sama, maka prinsipnya sama besar. Nah, selain A4 dengan B2 apalagi? Masih ada satu lagi, yaitu nih sebelahnya A3 dengan B1. Ya, ulangi, A3 dengan B1. Nah, itu namanya sudut dalam berseberangan. Kemudian ada lagi yang kelima, sudut nih ya A2. Sudut A2 dengan sudut mana? A2 yang ini dengan B4. Sudut B4. Nih, saya kasih tanda nih. Ini A2, ini B4. Nah, apa nama hubungannya? Nah, ingat, yang ada di luar ya. Maka namanya sudut luar. Nah, sudut luar karena satu di kanan, satu di kiri. Sudut luar berseberangan. Ya, gitu ya. Kenapa disebut sudut luar? Ya, karena ada di luar sungai tadi kan, untuk mempermudah dimisalkan dengan sungai ini ya. Bentuknya juga sama antara A2 dengan B4, maka prinsipnya sama besar. Nah, ada lagi selain A2 dengan B4. Nah,